meningkat ke acara yang selanjutnya, yakni ceramah agama atau Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Biran Eskom-I. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan buah salak di atas pohon pepaya. Ibu-ibu kurang semangat itu, Bu. Udah ngantuk, Bu? Belum? Makan buah salak di atas pohon pepaya. Yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan pulang dari sini jadi orang kaya. Oh, yang wadon gercep banget kalau udah ngomong kaya. Amin ya Rabbal. Makan buah salak ke Yogyakarta. Kejauhan Kiai ya. Jawab salamnya kompak, pulang dari sini nemu duit 10 juta. Ampun anak-anak karena duit nggak ada bedanya sama ibunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jahidi SAG beserta jajaran kepengurusannya yang saya hormati, kepada guru kita sekaligus ketua panitia peringatan hari besar Islam Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haflah tilawah Al-Qur'an Al-Mukarram Kiai Mahmud Al-Husari yang saya hormati, dan Allah muliakan para asatidz wa asatidzah, para kiai, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, dan seluruh para jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan para pimpinan-pimpinan kita, para sesepuh kita, guru-guru kita diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan kesehatan. Masuk YouTube kayaknya. Amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah keberkahan, berkah ilmunya, amin, berkah rizkinya, berkah keluarganya, mustajab doanya, amin ya Rabbal. Yang saya hormati para jamaah, kaum bapak, kaum ibu, muslimin wal muslimat, anak-anakku semuanya,
remaja-remaji santriwan santriwati yang hadir pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, insya Allah kita semuanya golongan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, amin. Semua yang hadir mudah-mudahan diberikan oleh Allah umur yang panjang, amin, untuk taat kepada Allah, amin. Diberikan rizki yang berkah, yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah, segala hajat dan keinginan kita, cita-cita doa yang dipanjatkan kepada Allah, mudah-mudahan pulang dari sini diijabah dan diqabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh solehah, insya Allah kita semuanya husnul khatimah, amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita dapat hadir dalam acara Maulid junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, seorang manusia yang mulia, seorang manusia yang dipuji dan dipuja oleh seluruh makhluk, yang dipuji oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, bukan hanya dipuji oleh kawan, bukan hanya sebatas dipuji oleh teman, tapi juga dipuji oleh lawan. Betul? Betul? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jelas di dalam Al-Quran memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beda Allahnya. Kalau yang bukan qori asli mah kurang semangat ya Pak ya. Padahal gini-gini juga alhamdulillah dulu juara qori, juara 1 alhamdulillah tingkat kecamatan, pesertanya 10, 9 gagal berangkat, alhamdulillah. Peserta tunggal berarti. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar Muhammad mempunyai budi pekerti yang luhur. Allah yang muji bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita adalah nabi yang benar-benar akhlaknya mulia. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan dan suri tauladan kita. Jangan sampai kita bingung kemana kita cari contoh keteladanan. Tidak ada yang paling istimewa, tidak ada yang lebih baik dari keteladanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan di dalam kitab Muntahasul, dalam kitab Muntahasul sarah kitab Wasailul Wusul ila Ma'rifatir Rasul karangan Syekh Sa'id bin Muhammad Ibadillah Ji, bahwa ada musuh buyutan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal dengan nama Abu Jahal. Kira-kira yang di sini kenal Abu Jahal enggak? Bu, Ibu, kenal Abu Jahal, Bu? Kenal? Kenal di mana, Tong? Main kenal baik. Bukan kenal tapi tahu, betul. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abu Jahal itu punya teman namanya Akhnas bin Syarik. Akhnas bin Syarik ini teman dekatnya Abu Jahal. Pada saat itu Akhnas bin Syarik laqiya Aba Jahlin yauma Badrin, bertemu dengan Abu Jahal
di perang Badar. Perang Badar, perang di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan pertolongan yang luar biasa kepada umat Islam pada saat itu. Akhnas bin Syarik, sahabat dekatnya Abu Jahal, dia nanya kepada Abu Jahal, nanyanya bagaimana? Ya Abal Hakam, yang namanya teman mah bukan Abu Jahal dipanggilnya, betul gak? Namanya teman Abu Jahal mah bapaknya kebodohan. Kalau Abul Hakam bapak kebijaksanaan. Kenapa Abu Jahal julukannya oleh orang-orang Quraisy Abul Hakam? Karena Abu Jahal ini adalah seorang tokoh di kalangan kaum Quraisy yang menjadi pusat di mana setiap ada permasalahan di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy, maka diminta pendapatnya, diminta keputusannya. Tapi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul dan menyebarkan dakwah Islam kepada orang-orang Quraisy dan dia yang paling menentang Rasulullah, maka dijuluki oleh Nabi sebagai Abu Jahal. Akhnas bin Syarik nanya kepada Abu Jahal, ya Aba Jahlin, saya pengen nanya sama kamu, laisa huna ghairi wa ghairuka yasma'u kalamana. Di sini di antara diriku dan dirimu tidak ada yang mendengar ucapan dan obrolan dan perkataan kita. Saya pengen nanya empat mata, saya nggak bakalan bilang ke siapa-siapa. Kemudian Akhnas bin Syarik nanya begini, tukhbiruni an Muhammadin shadiqun am kadhib. Hai Abu Jahal, saya pengen nanya dengan sejujur-jujurnya, Muhammad itu menurut kamu orang yang jujur apa pendusta? Kemudian Abu Jahal memanggil Akhnas bin Syarik, sini gua bisikin. Hei Akhnas bin Syarik, inna Muhammadan la sadiq, wallahi inna Muhammadan la sadiq, demi Allah sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang jujur. Wa ma kadzaba Muhammadun qad, Muhammad tidak pernah berdusta sedikit pun. Shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Bahkan disebutkan kata ulama, menurut riwayat ini, hadza yadullu ala annahu ma mana'ahu an tauhidillah illa talabul jah, bahwa didasarkan dengan riwayat yang sahih ini, bahwa tidak ada yang menghalangi masuk Islamnya Abu Jahal karena di dalam hatinya sudah membenarkan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hatinya sudah membenarkan bahwa Nabi tidak berdusta, tidak ada yang menghalangi masuk Islamnya dia, mentauhidkan Allah, kecuali hanya sebatas mempertahankan jah, yaitu kepemimpinan, ya, pangkat jabatan di tengah-tengah kalangan kaum Quraisy. Gara-gara jabatan hidayah terhalang, betul? Gara-gara jabatan hidayah terhalang. Masya Allah. Oleh karenanya para hadirin wal hadirat rahimakumullah, di sini jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dipuji oleh kawan, tapi ternyata dipuji oleh lawan. Betul? Baca salawat dulu bareng-bareng. Ya Rabbi sholli. Semangat, semangat. Ya Rabbi ya Rabb ala Muhammad ya Rabb.
Ya Rasulullah ya lakash wa hadha ya Rasulullah ya Nabi lakash wa hadha maqlabi antal murd yauma ziham ishfa' lana ya khairal anam ishfa' lana ya habibana ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha al-matlabi ya Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Mad'un. Ada yang kenal Utsman bin Mad'un, Bu? Sahabat Nabi namanya Utsman bin Mad'un, kenal gak? Nggak kenal? Nggak kenal. Allah, Bu. Kalau suaminya Asanti kenal, Bu? Siapa, Bu? Oh, kenal banget berarti ibu-ibu ya. Bu, mantunya Anang siapa, Bu? Yang YouTuber siapa, Bu? Atta Halilintar, Bu. Kenal. Utsman bin Mad'un itu disebutkan dalam satu riwayat, beliau berkata bahwa ma kuntu islami illa hayaan minhu sallallahu alaihi wasallam likathrati ma yu'ridu alayya al-islam. Bahwa kata beliau, aku itu tidak masuk Islam kecuali karena malu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malu? Masuk Islamnya awal mulanya itu Utsman bin Mad'un karena malu dengan Nabi. Kenapa malu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kepribadian akhlak yang luar biasa. Dulu imanku belum kuat, hatta sampai turun ayat surah An-Nahl ayat yang ke-90. Kalau yang khotib-khotib, para asatid, para kiai tentu hafal. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ketika turun ayat ini baru imanku kuat. Kata siapa? Kata siapa? Utsman bin Mad'un. Kemudian ayat itu aku bacakan kepada sahabatku namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah siapa? Ayah kandung dari panglima perangnya Nabi, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masuk Islam, namun sayangnya bapaknya Walid bin Mughirah mati dalam keadaan kafir.
Dibacakan ayat ini kepada Walid bin Mughirah. Kata siapa? Kata Utsman bin Mad'un. Kemudian Walid bin Mughirah berkata, siapa sih Walid bin Mughirah di kalangan orang kafir Quraisy? Walid bin Mughirah itu adalah ahli sastra, ahli bahasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ketika mendengar ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan untuk berbuat baik, berbuat ihsan. Wa ita'i dzil qurba, Allah memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat. Allah melarang perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan zalim. Ketika ayat ini dibacakan oleh Utsman bin Mad'un kepada ahli sastra, ahli bahasa, namanya Walid bin Mughirah, apa kata beliau? Inna lahu la halawah wa inna alaihi la talawah wa inna a'lahu la mutmir wa inna asfalahu la mughdik wa ma huwa biqaulil bashar. Ini orang kafir yang ngomong. Yang ngomong orang kafir. Walid bin Mughirah belum masuk Islam sampai matinya kafir. Ngomongnya begini ketika dibacakan ayat ini oleh sahabatnya yang sudah masuk Islam, innalahu alaihi la talawah la halawah, sungguh yang dibaca itu rasanya sangat manis sekali. Apa Pak? Manis. Wa inna alaihi la talawah, duh yang kamu baca tadi itu sangat nikmat kedengarannya, menusuk ke dalam hatiku. Diibaratkan kalau dia pepohonan, bagaikan buahnya sangat lebat, banyak buahnya. Diibaratkan kalau dia pepohonan, dia mempunyai akar yang menghujam ke dalam, kuat. Wa ma huwa biqaulil bashar, ini bukan ucapan manusia, ini bukan bikinan manusia. Yang ngomong siapa Pak? Yang ngomong siapa Pak? Orang kafir Pak yang ngomong, ahli sastra. Ketika mendengar satu ayat, dia langsung bisa menilai ini bukan buatan manusia. Manis rasanya, nikmat didengar. Diibaratkan pohon yang buahnya lebat, akarnya menghujam ke dalam. Kira-kira saya mau nanya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, ketika kita membaca Al-Quran dan dengar Al-Quran, apakah sudah merasakan semacam itu? Udah belum? Bu, ibu, contohnya ibu-ibu nih, bapak-bapak suka dengar ibunya baca Quran nggak? Kalau di rumah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Kira-kira nikmat gak Pak? Nikmat gak Pak? Ora, kagak nikmat kagak? Yang ada nguap mulu ya. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, malam ini adalah malam yang istimewa. Sengaja dihadirkan para qori-qori internasional, qori-qori nasional untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mukjizat yang teragung dan terbesar, mukjizat yang tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman. Al-Quran wahyu Allah, kalamullah, yang insya Allah akan kita sama-sama dengarkan. Mari, ayo, tujuannya untuk apa? Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kafir di zaman Nabi. Sebenarnya mereka sudah merasakan manisnya Al-Quran, sudah merasakan nikmatnya Al-Quran, namun ternyata mereka masih terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, semoga
pada malam hari ini, setelah acara ini, kita semuanya adalah golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin. Semoga selesai acara ini kita menjadi ahli Al-Quran. Amin. Semoga setelah acara ini kita menjadi sahabatnya Al-Quran. Amin. Ya Rabbal. Sekali lagi, cintai Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, pelajari makna yang terkandung di dalamnya, dan amalkan apa pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi, diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.